Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kwamila Jauza Mantika, mahasiswi FKIP UHAMKA, Prodi PGSD. Pada kesempatan kali ini, saya sedang melaksanakan kegiatan pengenalan lapangan persekolahan 1 atau biasa disebut dengan PLP 1. Di mana pada kegiatan PLP 1 ini adalah mengobservasi sekolah yang bertujuan untuk mengenal lingkungan persekolahan, struktur-struktur organisasi yang ada di sekolah tersebut, kemudian kegiatan-kegiatan seremonial yang sering dilakukan, peraturan serta tata tertib yang berlaku, dan juga pembiasaan-pembiasaan positif yang sering diberlakukan oleh SD tersebut. Adapun SD yang saya tuju untuk melaksanakan kegiatan PLP 1 ini adalah sebuah SD swasta umum yang ada di daerah Cibinong, yaitu SD Sekaradi. Karena di masa pandemi COVID seperti ini, PLP 1 dilaksanakan secara individual dengan cara mewawancarai kepala sekolah. Berikut adalah hasil wawancara saya bersama dengan Ibu Kepala Sekolah SD Sekaradi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kwamila Jauza Mantika, mahasiswi FKIP UHAMKA Prodi PGSD. Sekarang saya sudah berada di SD Sekaradi, di mana SD ini menjadi tujuan saya untuk melaksanakan kegiatan PLP 1 yang bertujuan untuk mengobservasi dan mengenal lingkungan sekolah. Mau tahu kelanjutannya seperti apa? Yuk ikutin terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya sudah bersama dengan Ibu Kepala Sekolah SD Sekaradi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Sebelum kita memasuki sesi wawancara, terlebih dahulu Ibu silakan memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurini, di sini bertugas sebagai kepala sekolah SD Sekaradi. Baik Ibu, yang kita ketahui bahwa SD Sekaradi ini merupakan SD swasta umum. Lalu bagaimana nih Bu penerapan nilai-nilai toleransi dan kerukunan antar warga sekolah di SD Sekaradi ini? Iya, SD Sekaradi memang SD umum ya. Kita ajarkan bahwa Indonesia itu, SD Sekaradi itu seperti Indonesia. Macam-macam tetapi satu. Jadi saya beragama, bekerjanya atau berkomunikasinya sama-sama, kita tidak menyinggung tentang agama, tapi memang semuanya harus berkomunikasi satu dengan lain dengan baik. Lalu bagaimana nih Bu karakteristik umum peserta di SD Sekaradi ini? Baik-baik, nggak sopan, baik-baik, nggak sopan, nggak nakal, tanggung jawab, disiplin tinggi. Bismillah, mudah-mudahan saya besok ya. Iya. Auza kan juga gitu, keren Auza. Lalu kan yang kita ketahui ya Bu, setiap sekolah kan pasti punya struktur organisasi nih. Nah, struktur organisasi dan tata kerja dari SD Sekaradi bagaimana? Struktur organisasi adalah satu, ada si kurikulum, ada si kesiswaan, ada si koordinator tentang tilawati agama, kita fokus untuk Al-Qurannya. Lalu bagaimana nih Bu peraturan sekolah, mengenai peraturan sekolah dan tata tertib? Mungkin ada nggak sih peraturan atau tata tertib yang membedakan nih SD Sekaradi dengan sekolah-sekolah lainnya? Jadi kalau tata tertib itu misalnya tentang pembiasaan, kita tentang seragam itu kita disiplin ya. Kalaupun misalnya disiplin hari ini hari Seninnya memakai baju putih merah, ya wajib putih merah. Kalau misalnya sepatu wajibnya hitam, ya wajibnya hitam.
Kemudian supaya anak-anak tertib, kita ada buku hitam namanya. Anak-anak pada saat dipanggil itu ada buku hitam sudah ketakutan gitu. Jadi jangan sampai masuk buku hitam gitu ya. Nah itu peraturan sekolah atau tata tertibnya itu merupakan turunan dari dinas pendidikan atau memang sekolah yang membuatnya? Berdasarkan pengalaman-pengalaman. Oke, baik. Nah Bu, mengenai seremonial nih Bu, kan kalau setiap hari Senin selalu memperingati upacara bendera pastinya kan. Nah itu untuk petugas upacara bendera sendiri itu apa guru yang mengisi atau mungkin peserta didik atau yang siswa yang mengikuti SBO? Peserta didik berdasarkan kelas. Saya sekarang kelas 4A, besok kelas 4B, 4C dan seterusnya. Kalau misalnya guru itu dalam kondisi-kondisi tertentu, misalnya hari pendidikan nasional. Seperti itu. Nah untuk kurikuler, ekstrakurikuler dan kokurikuler itu apakah di sekolah ini sudah berjalan secara optimal? Sudah. Nah, kalau saya boleh tahu ada ekstrakurikuler apa aja nih Bu di SD sekarang? Pancasila, lukis, kemudian menari, kemudian hafiz, ada bahasa Inggris, ada lagi futsal. Oke. Yang kita ketahui saat ini Bu, pada kurikulum saat ini kan menuntut sekolah tentunya untuk menciptakan peserta didik yang memiliki karakter sesuai dengan nilai dan norma. Nah itu pembiasaan serta kebiasaan positif apa nih Bu yang dilakukan oleh sekolah agar bisa membangun karakter dari peserta didik itu? Pembiasaannya itu sopan santun ya, pada saat bertemu dengan orang tua memberi salam. Oke, terakhir Ibu, apakah pembiasaan tersebut sudah berjalan secara optimal? Alhamdulillah berjalan secara terus-menerus ya, kita berproses terus. Nah, contohnya pada saat bertemu dengan guru dimanapun pasti anak sekarang itu saling, dan itu membuat orang-orang itu terperangah gitu. Bisa saling sih, itu bahagia kami ya sebagai guru. Ya baik, terima kasih Bu Rini atas waktunya, waktunya. Sukses untuk Elza. Amin. Sama Ya. teman-teman semua. Amin. Ya. Itu tadi hasil wawancara saya bersama dengan Ibu Haja Listiorini selaku Kepala Sekolah SD Sekaradi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapat disimpulkan dari hasil wawancara saya bersama dengan Ibu Haja Listiorini SEMM selaku Kepala Sekolah SD Sekaradi, bahwasanya SD Sekaradi merupakan salah satu SD swasta umum, di mana penerapan nilai-nilai toleransi dan juga kerukunan antar warga diibaratkan bahwa SD Sekaradi ini seperti Indonesia. Berbagai macam agama, suku, dan ras, dan banyak sekali perbedaan-perbedaan, tetapi mereka tetap satu. Di SD Sekaradi tidak menyinggung perihal dan agama, suku, dan ras, melainkan peserta didik dituntut untuk dapat berkomunikasi secara baik antar sesama. Adapun karakteristik umum peserta didik yang ada di SD Sekaradi ini, hampir keseluruhannya peserta didik memiliki rasa sopan santun yang tinggi, kemudian rasa bertanggung jawab, dan juga disiplin yang tinggi. Mengenai struktur organisasi yang ada di SD Sekaradi, di SD Sekaradi ini memiliki bidang kurikulum yang menangani tentang kurikulum, bidang kesiswaan menangani tentang siswa, dan bidang koordinasi tilawati atau agama. Kemudian mengenai peraturan dan tata tertib yang berlaku di SD Sekaradi ini, yang membuat beda antara SD Sekaradi dengan sekolah lainnya, yaitu adanya larangan untuk jajan sembarangan. Dengan itu, SD Sekaradi memiliki fasilitas umum berupa kantin sehat tentunya dengan sajian-sajian makanan yang sehat. Kemudian juga penggalakan tentang disiplin atribut sekolah. Jika ada peserta didik yang tidak menaati peraturan atau tata tertib tersebut, maka namanya akan dicatatkan ke dalam buku hitam dan ditindaklanjuti oleh bidang kesiswaan. Peraturan tersebut diberlakukan atau dibuat secara langsung oleh pihak sekolah berdasarkan pengalaman-pengalaman. Artinya peraturan dan tata tertib tersebut tidak berdasarkan turunan dari Dinas Pendidikan. Kemudian untuk acara seremonial upacara bendera yang sering diperingati hari Senin, petugas upacaranya tersebut sendiri itu berasal dari peserta didik. Namun lain jika
sedang ada seremonial lain seperti Hari Dinas Pendidikan atau Hari Guru, baru yang bertugas secara langsung itu adalah guru. Kemudian pembiasaan-pembiasaan positif yang diberlakukan oleh SD skala dini yaitu sopan santun. Tentunya pembiasaan seperti senyum, sapa, dan salam itu dibiasakan untuk membangun karakteristik peserta didik yang ada di SD skala dini agar sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Sekian kegiatan PLP 1 dari saya. Sampai ketemu di kegiatan-kegiatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.